Halo guys, jumpa lagi di channel gua, di channel Uncle Wins. Jadi hari ini gua mau ngobrol sedikit guys sama kalian semua. Kenapa sih video Uncle dari kemarin-kemarin masih belum ada publish, atau tim Uncle nggak ikut turun tuh, maksudnya nggak ikutan di acara-acara atau event-event motor yang ada di Banjarbaru. Mungkin teman-teman subscriber Uncle juga tahu kan, walaupun logo kita ada atau kita tetap support sponsor di acara anak-anak motor, tapi kita itu kemarin nggak ikut karena gue lagi ada sedikit problem guys. Maksudnya itu problemnya itu kecil, tapi kalau menurut gue itu besar. Gimana ya bilangnya? Pertama, seperti yang di video-video sebelumnya kan, itu motor Jet 900 gua itu ada trouble dikit. Terus Harley Road Glide gua itu ada trouble juga tuh di bagian injektornya guys. Jadi gua itu tipikal orang yang kepikiran kalau misalkan ada masalah sebelumnya atau ada masalah kejadian yang masih belum selesai, itu kemungkinan gua nggak bisa berpikir secara jernih itu. Artinya gua itu tipikal orang kalau misalkan ada kerjaan harus diselesain dulu tuh masalah atau kerjaan sebelumnya, baru naik ke step berikutnya, seperti itu guys. Nah itu tuh kenapa jadi sekarang gua itu belum ada mood atau belum ada kepikiran untuk ikut motoran. Nah itu tuh kenapa jadi gua itu nggak ada ikut, atau ya itulah itu guys. Jadi seperti itu. Sampai di sini kira-kira paham nggak maksud gua? Aduh, gimana ya? Ini kenapa? Nah, orang tuh di anak situ dulu. Iya lo. Jadi jadi motor R1M yang ada di rumah itu R1M sama Vario 160 gua yang masih ada di rumah, karena Jet 900 dan Harley itu masih di bengkel, masih diperbaikin. Jadi kemarin gua itu ada nulis tuh di Snapgram akun gua pribadi, kata gua bantu dong bantu kasih semangat sama teman-teman sosial media gua. Kata gua kemarin ya, tadi ada kemarin ngepost, dan ini nih yang teman-teman dari media sosial gua, dari Randa Prawira.a. Gas bang riding, gas bang riding bareng lama tidak. Ya kalian tahu ini kenapa jadi belum ada gas nih, karena nggak ada semangat, masih belum ada semangat guys untuk untuk riding, gara-gara dua motor tadi, seperti itu. Terus yang kedua dari M_Febri2, ayo ngonten lagi bang, banyak yang nungguin vlog selanjutnya. Itu guys, gue itu pengen ngevlog tapi masih belum ada mood yang bisa booster untuk ngebangun semangat gua lagi nih, mood gua lagi. Jadi gua nunggu lagi nih dua motor, tapi mudah-mudahan part dari Harley itu sudah dikirim di hari Selasa. Itu dikirim, itu injektor. Kalian tahu nggak kenapa jadi gua itu walaupun injektor aja yang diperbaikin, padahal kan itu sepele aja, tapi kalau kalian tahu itu harganya itu ya cukup lah guys ya. Satu injektor itu harganya 4 juta, 4 juta something sekian lah. Nanti gua masukin di video, di dalam video. Terus injektornya Harley itu ada dua guys. Jadi kali dua tuh. Jadi kita pokoknya memerlukan ya 10.000 lah untuk perbaikan Harley itu aja. 10.000. Kalau anak-anak Harley bilang 10.000 itu dikit lah. Tapi kalau misalkan menurut gue nih, anak baru Harley itu sedikit shock ya, karena kalian tahu harganya cukup lah untuk kayak itulah kan. Kalau kita beli
apa namanya, kerupuk itu bisa satu RT tuh. Satu RT pokoknya satu, apalagi kan kalau misalnya ini hampir Banjarbaru lah kan. Aduh, nah itu. Terus ada lagi nih yang komen dari Muhammad Vin Vin Vario 160 bang, gimana ya? Bukan gua itu nggak mau pakai Vario, tapi kalian tahu badan gua itu besar, motor Vario itu kecil. Jadi kalau misalkan pakai Matic itu kayaknya kayak Marsa and the Beer itu loh guys. Maka dari itu gua itu kalau bisa pakai motor yang agak gedean gitu. Nah, jadi biar ini kan apa namanya, kalau misalkan kita pakai motor Vario 160 juga nggak terlalu signifikan yang ngelihat, walaupun banyak juga. Tapi bukan berarti mengecilkan anak-anak mocil guys, bukan. Tapi kita itu konten, jadi pastinya mencari yang terbaik dari yang baik. sedikit ngerokok, sebat dulu guys ya. Terus, nah ini nih, dari semua pertanyaan yang ngena nih di hati gue nih. Fa innamal usri yusro, fa inna ma'al asri yusro. Oh, ini tulisannya aneh-aneh nih. Iya itu, ini setiap kesulitan pasti ada kemudahan. Nah ini nih. Jadi mungkin Tuhan itu kemarin memberi hadiah yang langsung blek sama gua, dan gua akhirnya kayaknya bisa atau boleh dibilang gua itu orang yang kayaknya kurang mensyukuri guys ya. Jadi bersyukur, tapi di saat kita itu ada masalah atau sudah atau didatangkan masalah ya, contoh kayak gini kan, walaupun kecil masih bisa kita ini, tapi gue merasa kayak oh kok kayak gini banget gitu. Nah, padahal masih banyak kok kan orang-orang di luar sana itu yang pakai, kita sebagai anak-anak motor nih, teman-teman motor yang belum punya R1M atau belum punya Moge sekalipun, itu sangat berkeinginan banget tuh. Jadi gue itu kayaknya melihat apa namanya yang komenan ini dari Muhammad Raihan, oh langsung ini nih apa, jelek banget, apa deep banget di tertampar lah kan. Oke, jadi mungkin kita harus bisa lebih bersyukur guys ya. Walaupun ya masih ada R1M, tapi gue itu merasa gue itu punya motor 4 Moge, 1 yang mocil. Jadi gue ngerasa biasanya ada nih di parkiran rumah gue itu motor yang mungkin kita idam-idamkan, sekarang servis atau nggak ada tuh parkir di rumah balitan gue. Jadi gue ngerasa kadang kalau malam itu berpikir, oh kayak gini ya kalau misalkan kita itu nggak punya motor, atau kita itu ya masih belum punya motor. Dari nggak ada terus nggak ada lagi, itu gimana ya maksudnya ya, mungkin kita paham lah ya maksud gue ya, kayak merasa kehilangan. Karena kita pribadi itu memang pada dasarnya diri itu nggak boleh tuh merasa memiliki di dunia nih. Kalau kita merasa memiliki ya seperti ini yang gue rasain guys. Jadi gue mau kembalikan di saat sebelumnya nggak ada terus ada dan nggak ada lagi tuh. Nah jadi seperti itu, gue mau menjadikan atau mengaplikasikan di diri gue itu seperti itu guys. Jadi oke lah, kita kembalikan ke saat gue belum ada, saat ngonten pertama kali pakai motor R1M, seperti itu guys. Kira-kira sampai sini paham nggak? Bukan jangan ngejudge gue orang yang tidak bersyukur guys ya, tapi kita nih bercerita. Terus dari Muhammad _Rafi 02, dia bilang, semangat dong bang, pasti bisa ngonten kembali meski ada sedikit problem. Oke, thank you Muhammad Rafi 02, sudah semangatin gua. Mudah-mudahan 2 motor gua yang lagi di servis itu segera beres dan segera bisa kembali seperti kemarin. Terus ada yang pertanyaan nih dari Rizky RR _ Z900 kemana om? Z900 lagi di bengkel PNP Banjarmasin guys, itu lagi diperbaikin. Ya itulah, kalian bisa tonton video yang sebelumnya. Terus ada juga nih yang tanya dari
Mamat underscore MH 2007. Dia tanya, Bang, bahas pajak Yamaha R1M. Gini nih guys, sebetulnya kalau misalkan bahas pajak perpajakan itu gua jarang guys ya bilang pajak mempajak. Kalau gua pribadi itu kurang untuk membahas pajak mempajakan guys ya, walaupun memang pada dasarnya untuk kendaraan bermotor gua itu memang semuanya itu kita bayarkan pajak guys setiap tahunnya, dan sampai ke tempat usaha gua pribadi juga kan itu gua taat pajak. Memang kalau misalkan kalian mau tahu bisa cari aja tuh di perpajakan kalau misalkan kita itu memang taat pajak gitu. Jadi kita lanjut next ke mana tadi? Nah nih, dari Krisna Rama 67 katanya, semangat Bang, saran konten bikin pure sound Bang. Jadi gua itu pribadi kalau bikin konten guys itu rasa kurang enak atau kurang gimana ya, konten gue itu kalau misalnya gue pribadi secara on cam itu diam. Jadi kenapa jadi sampai sekarang belum ada bikin video pure sound yang benar-benar tentang R1M ya, karena gue itu saat on cam itu kayaknya harus ngomong gitu. Nah jadi mungkin kalian tahu gue itu orangnya suka ngomong suka ngomong, yang penting ngomong gitu. Kita lanjut nih lagi nih, ini pertanyaan untuk tim kreatif dari angga.it. Mulai bikin tim kreatif Bang, kata si Angga kan. Jadi dalam sebulan ke depan sudah ada jadwal mau ngapain. Menyala terus abangku, api. Jadi sebetulnya nih buat kalian nih tim-tim kreatif nih, kemarin-kemarin sudah gue infoin kalau misalkan tim kreatif itu atau tim dari Uncle itu bikin besok-besoknya lagi kan kita bikin video. Jadi mereka sudah menginfokan itu, tapi gue pribadi guys, gue itu kan karena gue itu ada kesibukan, ada kerjaan di luaran, atau bukan memang konten yang pure betul-betul di dunia YouTube. Jadi saat mereka atau tim Uncle itu memberikan apa sih ke depannya lagi nih, itu kadang ada yang gua ini guys gua nggak ikutin, karena sebetulnya konten-konten yang ada yang tercipta dari Uncle itu memang tergantung mood gua juga guys. Sebetulnya semua itu tergantung gua juga guys. Kalau misal gue sendiri kurang mood ya nggak bakalan kita bikin video gitu. Nah itu tuh kita mau jawab pertanyaan angga.it. Tapi thank you nih Om Angga nih sudah kasih saran dan masukan lagi nih. Tapi oke lah, nanti kita rundingkan lagi kan sama tim. Terus nih dari L_papap katanya masih ada R1M yang bisa dibejek. Waduh. Nah itu tuh gua itu kayaknya bukan kurang bersyukur, tapi ini nih contoh orang, maksudnya yang temen gua yang belum ada R1M atau belum punya moge, dia itu masih ada kok motor R1M yang bisa lu pakai atau lu bikinkan konten kan kayak gitu tuh. Jadi ya bahas halusnya tuh syukurilah R1M yang lu masih punya tuh, yang masih bagus tuh sampai sekarang tuh. Nah itu tuh thank you si Om Sihab, namanya AKA Sihab. Jadi nanti kita bikin konten pakai R1M lagi berarti setelah dua motor gua selesai. Terus nih pertanyaan dari RFK_Rizky. Semangat Uncle, biar bisa YouTube-nya sama Bang Dandi Malik dan bisa dikenal seluruh Indonesia. Nah itu guys, cita-cita gue itu sebetulnya kecil, artinya konten Uncle atau YouTube Uncle ini besar ataupun menuju besar ataupun belum besar, itu gue nggak berpikir sampai ke situ. Tapi mungkin teman-teman dari subscriber atau teman-teman sosial media gue mengharapkan menaikkan YouTube Uncle Wins ini sampai go nasional. Ya mungkin kita usahain guys ya, tapi
kita jangan terlalu berharap deh. Kadang kenapa jadi gue itu nggak terlalu mengharapkan seperti itu guys ya, jadi let it flow aja lah. Karena kalau kita itu terlalu berharap sesuatu itu, kalau misalkan nggak seperti itu nantinya itu bakalan jadi berkecil hati kan, seperti itu. Jadi sampai sekarang gue itu belum atau ya biasa aja lah untuk YouTube Uncle. Tapi harapan gue semoga YouTube Uncle bisa menjadi tontonan yang bisa memberi edukasi atau jadi tontonan orang-orang luaran sana, biar bisa memajukan wilayah Kalimantan Selatan guys, khususnya kota Banjarbaru ini. Karena Kalimantan itu sekarang sudah hampir jadi ibu kota negara Indonesia, yang tepatnya di IKN guys, di daerah Kalimantan Timur, seperti itu. IKN, kalian tahu kepanjangan IKN apa? Tahu? Ada yang tahu? Pasti? Nah, pasti nggak tahu deh. Si Sarip nggak tahu guys. Sebetulnya IKN itu kepanjangan dari Ibu Kota Nusantara, bukan ibu kota negara, bukan. Ibu Kota Nusantara, IKN. Oh, mungkin orang-orang banyak atau orang-orang berpikir IKN itu ibu kota negara, bukan. Atau IKN ikan, bukan ikan, bukan. Aneh. Ada ikan di sosial media, bukan itu. Tapi yang kata-kata yang benarnya kepanjangan dari IKN itu Ibu Kota Nusantara. Nah ini nih, tadi si siapa nih? Ori Pakaye itu gue minta beli kopi satset. Sini nih, kopi satset. Nah, kopi satset. Kopi satset ini kita bukan di endorse guys, tapi gue beli sendiri. Boleh dibilang hampir setiap hari gue beli kopi satset ini. Ya setiap minggu pasti ada gue beli lah ya. Karena mengingat kopi satset ini rasanya itu enak seperti kopi-kopi yang di kopi-kopi ini, kopi shop. Ya kopi-kopi yang mahal lah ya. Tapi harganya itu sangat terjangkau. Kita bukan endorse guys, tapi ini memajukan UMKM yang ada di Kalimantan Selatan, khususnya Banjarbaru. Kopi satset ini gue tipikal orang yang bukan suka di endorse atau bukan minta di endorse, tapi gue itu sebetulnya beli sendiri, bukan tim endorse. Hampir setiap minggu kan teman-teman Uncle atau teman-teman Benawa Printing minumnya kopi satset. Kita minum dulu guys. Saya cinta kopi satset. Damn. Tolong pikirin. Tolong owner kopi satset. Mungkin Anda ngelihat. Seperti itu. Lanjut lagi guys. Nah itu tuh, kalau misalkan kita itu minum kopi satset terus ada sambil ngerokok, itu rasanya itu langsung sedikit naik lah mood booster ya. Lanjut. Kita bukan tim endorse. Dari AMD_Muflih. Ya. Subscriber pian menunggu video hanyar, semangat bang. Nah itu tuh, kenapa jadi gua itu bikin vlog ini atau kita itu ya mini podcast lah ya jatuhnya, karena dari komenan AMD_Muflih ini, dia bilang ditunggu video baru dari channel Uncle. Nah itu tuh guys. Jadi sementara gue bikin seperti ini dulu nih. Gue mau jawab pertanyaan yang ada teman-teman kirim di SG gue itu yang kayak gini nih. Jadi gue bacain ya sekalian, inilah kan kita tegur sapa. Pertanyaan dari Zev_AN21 Jet 900, infonya kemana bang? Itu tadi pertanyaan sebelumnya kan gue jawab, itu lagi diperbaikin di bengkel PNP Banjarmasin. Dari pertanyaan Bintang Surya tentang masalah Willy tadi. Jadi kenapa jadi gue itu kayaknya sekarang itu meminimalisir riding gua itu dengan Willy-Willian guys. Pertama, gua takutnya kayak ini kan di channel sebelah yang di Kesa Mahesa itu, dia kemarin ada Willy dan crash dengan Willy-Williannya itu. Jadi gua ngerasa sehebat-hebatnya tupai meloncat pasti akan jatuh juga. Jadi gua itu meminimalisir amit-amit jatuh crash dengan Willy gue itu guys. Jadi kenapa sekarang gue itu konten Uncle itu jarang tuh Willy pakai R1M, karena itu tadi mengingat
gue sudah punya anak bini juga kan. Itulah guys, pokoknya gue mengurangin willy dengan R1M itu. Terus nih pertanyaan dari Andiksa underscore R.F. Katanya ridingnya main ke arah rantau HSS lagi mas, jangan BJB terus. Jadi kita itu kenapa jarang ke arah hulu sungai atau ke arah hulu sungai selatan, khususnya kan daerah rantau, karena gue pribadi sebetulnya pengen guys ke daerah sana, tapi mengingat kalian tahu kalau pakai motor sport atau ya motor-motor yang lainnya kan itu kayaknya agak pegel lah ya. Kalau misalnya kita itu riding jauh, belum ada kesiapan untuk ke sana masih juga, selain yang alasan pertama tadi. Dan juga motor-motor gua masih belum selesai nih 2 motor. Jadi kita next mungkin ridingnya ke arah hulu sungai, nanti kita meet up di daerah hulu sungai guys. Jadi kalian pokoknya terus pantengin aja tuh SG gua atau SG teman-teman motor. Siapa tahu kan kita mau ke daerah hulu sungai tadi. Oke guys, lanjut lagi nih dari Juni Anugrah, si Om Gaga nih. Gas, kita konten ke Palangka mini touring. Nah ini guys, teman-teman Palangka nih, daerah Kalimantan Tengah nih, rencana kita memang mau riding mini touring tuh ke daerah Palangkaraya, tapi masih menunggu jadwal yang pas nih sama teman-teman 1000 juga kan. Jadi kita itu mau touring ke daerah Palangka dengan Haji Aldi, terus Ridwan Aji, ya kalian tahu kan, sama si Om Andri, Om Nezar, teman-teman Zox, teman-teman dari Motovlog, si I Motovlog, terus si El Papap, Om Erwin dengan Ducati V4S-nya itu. Jadi kita masih mempaskan schedule dengan teman-teman yang tadi gue sebutin guys. Nah itu biar saat kita datang ke daerah Palangkaraya itu memberi kesan yang bagus lah ya. Kalian pasti juga menunggu teman-teman atau motor-motor gede yang datang ke daerah situ kan. Jadi itu tuh, insya Allah kita akan touring ke daerah Palangkaraya. Oke, lanjut dari SZ_XBIP. Bang, semangatlah bang, aku tiap malam nungguin bang di kopi halte BJM. Oke, apa itu, di mana tuh? Di halte. Oh, yang desain yang Starlight. Oh di desain doain guys, semoga 2 motor gua itu sudah selesai dan kita bisa halte BJM yang di depan desain. Karena gua senang tuh parkir di samping jalan terus sambil nikmatin keindahan seksi-seksi motor-motor yang ada. Motor-motor yang parkir di pinggir jalan itu loh guys. Kalau kalian bisa menikmatin seksinya motor-motor itu, apalagi yang punya sendiri, motor yang kita punya sendiri, itu pasti ngerasa wah alhamdulillah nih gua sudah punya 3 motor moge dan 1 mocil yang eksotis. Widih, kata-kata aja guys, ngudut lagi guys. Terus masih pertanyaan dari yang tadi nih, berharap abang stop atau lewat karena mau foto bareng bang, hehehe, kali aja bisa punya juga. Kalau kita ada SG atau share kemanapun atau ke daerah Banjarbaru atau Banyumasin, kalian bisa pantengin aja tuh di mana kita nanti sampai atau stop atau santai, itu bisa tuh kalian samperin aja dan bilang aja kalau mau foto dengan motor yang ada di sana. Jadi jujur kita pribadi pun nggak ada yang ngelarang guys, asalkan itu dengan norma-normanya masih. Contoh, kalau misalkan kalian mau naik ke motornya juga nggak apa-apa, tapi dilihat apakah kalian itu mampu untuk mendirikan motor itu atau enggak. Kadang nih guys ya, kenapa jadi teman-teman moge itu kadang ada yang melarang atau jangan dinaikin karena dia ngelihat juga sama postur yang atau yang mau mencoba atau menaikin motor itu. Kalau misalkan nih, contoh, nih Sarip kan kecil, beratnya juga nggak terlalu berat, dia mau naik ke motor Harley dan mau mendirikan motor Harley juga ya nggak bisa. Maksudnya motor Harley itu berat guys, 350 kiloan itulah. Jadi kenapa teman-teman moge atau yang punya motor itu kadang ada yang melarang, dia itu melihat postur tubuh juga. Jadi kalau misalnya badan kalian kecil mau naik Harley ya
nggak dibolehin. Maksudnya takutnya nih jatuh ke kanan yang nggak ada standarnya kan malah berabe. Ya itu tuh maksudnya. Kalian mungkin mengerti lah ya. Jadi kalau misalkan kalian mau ngefoto atau ya di samping motornya silahkan. Kita pasti perbolehin seperti itu. Lanjut dari pertanyaan Arza88_. Wih, bikin project lampu neon di kolong biar kayak Kesha Mahesa, glow in the dark. Waduh, gimana guys ya? Kita itu bukan tipikal orang yang ngikut-ngikutin apa yang sekarang lagi trending. Kita itu nggak FOMO tuh yang ngikutin apa yang lagi trending ya kan. Nah, jadi kita itu bukan orang yang seperti itu guys. Jadi gue itu mau bikin kalian kalau boleh tahu gitu kan, seorang Uncle Win itu orangnya out of the box. Widih, anjay mama. Bisa jadi itu lampunya tengah helm. Iya, siapa tahu kan. Saking out of the box-nya itu lampu kolong jadi lampu di helm ditaruh kan. Kan gak lucu kan, garing banget kan. Nah itu tuh, gue jawab teman-teman, kenapa jadi selama ini belum ada bikin dekal striping motor, body kan, terus belum ada lampu-lampu. Kemarin sempat mau bikin tapi kayaknya kurang serak aja gitu sama desain. Jadi antara lain juga gue bukan orang yang FOMOan gitu. Terus nih pertanyaan dari DFF Putera. Hayu bang, BJM September insya Allah kemana pian datang kawalun datangi free cinematic. Berarti ini kayaknya teman-teman FG nih atau yang dia punya kamera DSLR, dia mau bikinkan sinematik kita di mana stopnya nanti. Boleh nanti pokoknya kalian pantengin aja tuh SG kita. Terus dari Bayu_Ahmadi katanya sukses bang buat konten motornya, amin. Doain guys ya, semoga konten dari Uncle Wins sendiri itu bisa menyajikan konten-konten yang bermutu atau ya tentang ya intinya bisa memajukan Kalimantan Selatan lah ya, harapan kita semua tuh. Dan gua pribadi juga asli orang Kalimantan, jadi gua pengen membanggakan atau memajukan wilayah kita sendiri ini guys. Jadi boleh dikata di mana bumi dipijak di situ langit dijunjung. Jadi gua itu pengen menjunjung tinggi daerah yang tanah kelahiran gua ini guys, seperti itu. Jadi gua belum ada kepengen tuh pengen ke luar atau kemana konten. Jadi gua pengen ngehabisin dulu di wilayah Kalimantan Selatan seperti itu guys. Terus dari Muhammad Yazid_. Bang, ulun ulang tahun 17 Agustus. Waduh, itu kada usah disambat lagi. Se-Indonesia Raya merayakan hari ulang tahun Muhammad Yazid_. Widih gokil. Jadi buat teman-teman yang ulang tahun di bulan Agustus 2024, gue ucapin selamat ulang tahun. Dan semoga apa yang dicita-citakan itu segera tercapai. Dan semoga selalu diberi keberkahan dalam setiap usahanya. Amin, amin, amin. Wih, gokil. Terus pertanyaan terakhir nih, Okta Irvani_. Wih, ini teman-teman Zox nih, Zox Banjarmasin nih. Bah, ya kan, bah. Perlu podcast lawan ketua kah Ji? Ya, waduh. Ulun mulai podcast sendiri aja nih, Om Okta. Jadi mungkin bantu support ulun dari teman-teman motor yang ada di Banjarbaru, Banjarmasin, khususnya teman-teman dari Zox Banjarmasin, bikin channel Uncle atau kita semua menjadi konten yang bermutu, terus juga bisa saling support satu sama lain, dan kita memberi sesuatu yang belum ada lagi kan dengan channel-channel yang ada di Kalimantan. Terus kita saling berkontribusi yang baik satu sama lain sebagai teman-teman motor di Kalimantan Selatan. Oke, mungkin itu dulu. Kalau kalian ada yang mau ditanyakan bisa langsung DM Instagram gua yang ada di bawah ini, mungkin kalian juga tahu. Terus jangan lupa kalian komen, like, and subscribe channel yang ada ini guys. Dan tolong bantu tetap terus kalian support untuk memajukan YouTube dari Uncle Wins. Jadi mungkin sampai di sini dulu videonya guys. Tetap kalian terus pantengin video-video selanjutnya. Oke guys, see you next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wih.